Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir nampaknya terus mengebut pekerjaan untuk semakin membuat timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Pildun ronde ketiga. Seperti yang kalian tahu, lawan timnas di ronde 3 bukan kaleng-kaleng karena diisi 3 pegawai tetap di Piala Dunia. Dan untuk membuat skuad Garuda kompetitif, saat ini ada satu tambahan amunisi pelatih khusus untuk para striker di timnas. Ya, dia adalah mantan penyerang di Korea yaitu Eom Ki-hun dan pernah dilatih oleh Coach Sintayong saat menjadi pemain. Dan saat ditanya soal kehadiran sang pelatih tambahan, Pak Erick Thohir mengatakan jika dia menilai saat kemarin melawan Irak, para striker kita tak bisa mencetak gol padahal ada peluang dan malah kebobolan 2 gol. Maka dari itu dia ingin para striker punya pelatih khusus yang untuk menajamkan instingnya. Dan harus diakui timnas memang krisis striker tajam dan hadirnya pelatih khusus jelas akan membuat Coach Sintayong bisa makin fokus untuk menerapkan taktik. Jadi apa pendapatmu? Silahkan beri komentar. Menghadapi Jepang dan Australia akan cukup merepotkan. Namun yang saya khawatirkan adalah Indonesia yang terus menambah amunisi pemain mereka, ucap Mancini. Semua tim memang terlihat serius dan tak ada tim yang mudah untuk dihadapi. Kami juga sudah pernah bertemu Indonesia di Piala Asia dan itu cukup merepotkan juga, tutur pelatih Jepang. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah pelatih Australia yang langsung melakukan saywarnya setelah melihat hasil drawing kemarin. Graham Arnold menjelaskan babak putaran ketiga akan cukup menantang. Dia mengakui bahwa perkembangan sepak bola di Asia saat ini sudah mulai membaik. Namun mereka optimis lolos dari babak kualifikasi dan melaju ke Piala Dunia. Striker dari Korea Selatan, ya memang untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim, ya kedokteran, medis, pelatih. Kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya waktu lawan Irak kita sudah lekuk, ya kita tidak bisa menciptakan gol. Tetapi ketika babak kedua kita kena gol 2 kali. Ya memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Ya pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang kita Coach Sintayong menambah pelatih buat striker. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengakui juga kalau grup ini terbilang berat lantaran ada Jepang dan Australia. Akan tetapi, ia juga nggak bisa melupakan Indonesia begitu saja. Karena bagaimanapun tim ini banyak diisi pemain dari Eropa. Apalagi ia juga pasti mengetahui kabar soal rencana penambahan pemain yang akan dilakukan oleh PSSI. Membuat pelatih yang mengantar Italia juara Euro 2020 tersebut menegaskan gak akan melepaskan Indonesia dari daftar tim yang berpotensi menjadi ancaman. Saya Coach Sintayong adalah pelatih yang top dari sisi strategi, dipersiapkan dengan baik. Saya pernah bicara juga dengan pemain tim nasional. Beberapa pemain tim nasional yang saya kenal, mereka bilang Coach Sintayong sangat detail. Dia punya plannya itu sangat detail. Terus istilahnya mereka punya lemparan ke dalam itu, Bung. Itu sudah disiapkan dengan baik. Siapa berdiri di mana, siapa yang harus kemana. Dan menurut saya, seorang pelatih hebat itu kualitasnya bisa dilihat dari situ. Dari detail-detail kecil. Kalau pelatih biasa-biasa aja itu paling latihnya cuma ya begini menyerang, begini bertahan, begini set piece. Standar, general. Tetapi detail-detail kecil yang dicoba diperbaiki oleh Coach Sintayong, cara makan, fisik, terus yang tadi saya bilang set piece, lemparan ke dalam, itu menurut saya sudah membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang hebat. PSSI bikin Sintayong makin pede di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang diperkuat bintang kasta tertinggi Eropa. Kabar calon pemain naturalisasi baru sempat terendus usai Fardie Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Kakak dari Irfan Bahdim itu secara diam-diam bertemu dengan Mike Legend, yang merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Surabaya, Jawa Timur. Kepastian McLean menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia semakin diperkuat. Usai EXO PSSI, Arya Sinulinga menyebut pihaknya bakal menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Media asal Cina 163.com tampak kaget dengan target yang dimiliki timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pasukan skuad Garuda dengan tegas ingin mengincar posisi 3 dan 4 di grup C nanti demi bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Cina itu, target timnas Indonesia termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab timnas Cina saja yang saat ini ranking 87 yang secara peringkat FIFA berada di atas timnas Indonesia yang saat ini berperingkat 133,
tak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Media 163.com pun menilai Cina juga akan mengincar posisi 3 dan 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, media tersebut merasa peluangnya tetaplah kecil. Sementara itu, melihat perkembangan pesat timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir, banyak pihak meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi. Karena dipastikan PSSI masih menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Hal ini kemudian mendapatkan perhatian serius, terutama dari para tim-tim Asia yang kemudian bakal satu grup dengan Indonesia di round ketiga nanti. Meski dari ranking FIFA Indonesia masih berada di bawah mereka, namun jika melihat kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, mereka bisa menjadi ancaman nyata. Apalagi dalam waktu dekat ini, PSSI dan Sintayong akan memperkenalkan sejumlah nama baru untuk memperkuat timnas Indonesia di round ketiga nanti. Tentu, pemain tersebut bukanlah pemain sembarangan, karena seperti kita tahu, selera pelatih asal Korea Selatan itu sangatlah tinggi. Dia ingin membawa Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Kurang lebih 1 bulan lagi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dimulai. Namun sebelum itu terjadi, ternyata ada beberapa berita yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah langkah Cina dengan mempersulit lawan-lawannya ketika menjadi tuan rumah nanti. Hal yang akhirnya mendapatkan respon dari Erick Thohir bahwa PSSI itu sudah tahu dengan niat Cina tersebut. Dan bagaimanapun, bagi Indonesia sendiri proses ini masih sangat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan akan jauh lebih berat. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, maka harus bisa melewati rintangan terbesar. Dari situ, kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia itu. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama soal kedalaman skuad. Karena jujur aja, dengan skuad yang ada sekarang cukup berat untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sebab akan ada 10 pertandingan yang harus dilakoni timnas Indonesia di round ketiga, yang mana 5 home dan 5 away. Sudah pasti, melihat jadwal yang ada, dibutuhkan kedalaman skuad yang lebih bagus, dan itu harus merata di semua lini, terutama yang sudah pasti sektor kiper dan penyerang. Maka dari itu, kita semua berharap semoga saja pemain seperti Kevin Dix, Ole Rooney, Max Hilgers, Jairo Redewald, sampai Martin Pas bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk mengarungi persaingan di round ketiga. Barulah setelah semuanya sah bergabung, kita boleh bermimpi untuk menembus tebalnya dinding dunia. Kelas banget ya, demi sepak bola Indonesia berkembang, Erick Thohir rela nih keluarkan dana pribadinya miliar rupiah untuk sepak bola Indonesia. Bener-bener ya Pak Ketum kita satu ini luar biasa banget. Kapan nih kita lihat Ketum PSSI pakai dana pribadi buat keberlangsungan sepak bola Indonesia? Cuman Pak Erick Thohir ya, yang ada gue rasa nih ketum-ketum terdahulu pakai dana PSSI buat pribadi, bukan dana pribadi buat sepak bola Indonesia. Makanya kan sekarang nih kelihatan banget gimana nih perkembangan sepak bola Indonesia sudah mulai berkembang banget ya. Mulai dari akomodasi para pemain serta pelatih kan, nggak main-main juga ya bayarannya. Dimana kan semuanya ini punya kualitas, karena kesuksesan sepak bola tidak lepas nih dari dukungan dana ratusan miliar, yang dimana itu dari Pak Erick Thohir ya. Apalagi kan kalau kita pikir-pikir, kalau ada sponsor pasti nggak semuanya nih nutupin pengeluaran dari timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia sering banget nih TC ke luar negeri dan pertandingan internasional yang lain. Otomatis dananya nih nggak sedikit. Belum lagi nih uang transport buat para pemain serta pelatih dan staff-staff yang lain. Gimana nih weh? Gue salut sih nengok Pak Erick Thohir rela nih ngeluarkan dananya sendiri untuk Indonesia. Pantes aja ya, sekarang nih kita lihat kan gimana nih kemajuan sepak bola Indonesia sudah sedikit-sedikit nih terlihat.